Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ihsan. Jadi udah lama nggak upload video, udah lama banget. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tips ya. Jadi berhubung saya juga lagi mengalami kejadian ini ya. Jadi mungkin ada beberapa di luar sana yang masih bingung untuk memilih antara React dan Next.js. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan penjelasan yang sangat simpel ya untuk perbedaan dari create React app yang biasa ya, React yang client side rendering dengan Next.js yang sudah bisa mendukung server side rendering. Oke, kita mungkin bisa lihat dulu ya untuk yang belum familiar ya. Mungkin yang baru belajar React.js. Jadi React.js itu sebenarnya dia library untuk membuat suatu web seperti itu. Jadi sebenarnya banyak, cuma saya biasanya di video saya itu kebanyakan menggunakan React.js ya. Sebenarnya kalau di JS itu ada Next.js, ada Gatsby, terus ada Vue, ada Nux ya. Nah kalau React sama Next.js itu base-nya seperti React ya sama Next.js itu. Jadi base-nya based on React. Nah jadi kalau kalian misalnya punya project yang React.js dan mau di-convert ke Next.js itu sangat memungkinkan kayak gitu. Kalau kalau Vue ke Nux saya belum tahu ya, karena saya belum pernah nyoba. Cuma kalau React ke Next.js itu saya sedang mengalami ya sekarang gitu. Nah, sekarang kita langsung aja ke perbedaannya. Jadi sebenarnya untuk perbedaannya hanya simple ya, yang beberapa. Maksudnya untuk life cycle-nya mungkin kurang lebih sama aja. Cuma yang beda dari React biasa dengan Next.js yaitu ada pada SEO-nya ya, SEO friendly-nya. Jadi itu yang paling benar-benar ditekankan lah ya, karena untuk SEO di React, oh ya kalau nggak ada yang tahu SEO itu Search Engine Optimization. Jadi segimana Google bisa mengenali website kita atau ngerank website kita sesuai dengan sesuai dengan namanya, sesuai dengan kategori apa aja yang ada di website kita gitu-gitu ya. Jadi dia ngebaca HTML bukan JavaScript. Cuma mungkin yang modern mungkin udah ada sih, cuma ngeranknya itu kayak lama gitu kali ya. Jadi benar-benar kurang bagus lah. Nah oke, saya lanjutin ya. Jadi React itu dia CSR itu client side rendering. Jadi kalau client side rendering itu dia akan ngerender semuanya kayak satu halaman itu di dalam satu web kayak gini itu dengan JavaScript itu ya. Jadi maksudnya itu dia ngerendernya itu pada saat dia akan tampil misalnya satu-satu, misalnya kayak gini. Misalnya ini dulu, baru ini. Jadi kayak benar-benar enggak yang langsung dikirimin si HTML-nya gitu. Jadi ada processing-nya kayak gitu ya. Nah, kalau Next.js itu dia jadi nge-build dulu si HTML-nya baru dia ditampilin. Jadi benar-benar full HTML lah ya. Itu kalau yang saya pahami secara simpelnya lah ya. Kalau untuk detailnya mungkin banyak ya di Google, cuma kalau saya sebenarnya pengen ngejelasin buat yang awam. Jadi perbedaannya itu untuk lebih ke SEO-nya. Nah, kalau React ini
dia bisa sebenarnya untuk SEO supaya bagus untuk SEO-nya ya. Tapi syaratnya dia harus statik. Jadi statik. Jadi nggak ada nge-get data dari database atau API. Jadi bisa kayak semuanya ditulis atau datanya itu semua di-store di project kalian gitu. Nah itu bisa. Tapi untuk yang dynamic, jadi pengen ngambil data atau misalnya kalian pengen nambahin produk atau nambahin berita, nah itu nggak bisa dibikin bagus SEO-nya kalau menggunakan CSR ya, seperti itu. Nah untuk Next.js itu karena dia SSR dan udah disiapin ya sama mereka, jadi sebenarnya kita tinggal pakai aja. Jadi mereka tuh ada yang namanya patchingnya menggunakan get server side props ini. Nah jadi kalau kalian ingin si halamannya menjadi SSR dan misalnya kalian mau menggunakan API dari luar atau dari API yang ada di Next-nya sendiri, itu menggunakan ini get server side props. Nah kalau misalnya di React itu biasanya kita nge-get langsung aja kan, langsung di use effect-nya misalnya dimasukin. Nah kalau ini sebenarnya sama kayak use effect, jadi kayak before load gitu ya. Jadi bakal muncul ke sini gitu. Jadi ini pengganti use effect gitu. Nah untuk get static prop sebenarnya ini kurang lebih sama untuk nge-get data juga. Ya jadi get server side props ini digunakan untuk nge-paste props ke halaman SSR-nya ya. Nah jadi ini this page ini allow to be hydrated correctly. Biasanya kalau di React juga dia kalau misalnya mau dibikin SEO-nya bagus itu biasanya di hydrate juga ya. Nah untuk hydrate-nya mungkin bisa dibaca sendiri ya, kayak gitu. Itu setahu saya ya. Jadi intinya di video ini saya pengen ngejelasin bedanya si React sama data ini sama si Next.js ini secara luarnya aja ya. Yang benar-benar berimpact banget gitu. Kayak saya bikin project dari React udah semuanya kan udah sampai benar-benar beres nih. Tapi pada saat kita mau bikin SEO-nya bingung gitu kan. Ini gimana gitu untuk bikin SEO di di React.js ini gitu. Bahkan saya di YouTube pun saya nyari how to create how to make React.js SEO friendly. Nah bahkan semua yang jelasin pun mereka nggak ada yang benar-benar bisa saya passion itu. Nah tadi yang saya bilang itu kalau mau pakai React.js berarti harus benar-benar datanya ya data statik aja semuanya. Nggak bisa kalau datanya itu dynamic. Dynamic itu maksudnya kayak kita nge-get dari API yang udah kita buat gitu. Seperti itu ya. Jadi perbedaan jauhnya itu sih sebenarnya. Mungkin terlihat satu aja SEO doang, tapi benar-benar kalau untuk di bisnis itu bakal sangat merugikan gitu karena misalnya website kalian udah bagus tapi nggak bisa ditemuin oleh orang-orang gitu. Makanya kita butuh SEO itu untuk misalnya nge-publish web kita tanpa menggunakan iklan misalnya kayak gitu ya.
karena iklan lumayan mahal juga kan. Tapi kalau misalnya SEO pakai decoding seperti ini ya, maksudnya itu, dan itu udah dari websitenya, itu bakal lebih efisien gitu. Nah, kecuali kalian ingin membuat private project misalnya yang mungkin nggak usah di publish misalnya, itu mungkin bisa aja pakai React. Jadi pakai React aja ya. Cuma kalau untuk kalian ingin dipublish, nah itu sangat bahkan wajib sih menggunakan Next.js ini gitu. Karena saya pun sebelum tahu ya udah React aja, karena sama aja kan. Karena saya udah biasanya React, ternyata masih baca-baca saya berhari-hari, dan itu menjadi masalah kalau kita ingin membuat SEO di website kita kalau menggunakan React ya. Sebenarnya kurang lebih sama ya. Mungkin yang agak ribet itu nge-setup si Redux-nya lagi ya. Karena ya begitulah ya, ada beberapa stepnya gitu. Mungkin nanti ya bikin videonya lah ya. Nah, saya juga ini udah lama banget nggak bikin video. Jadi ini sebenarnya saya kepikiran aja gitu. Saya mau nge-share nih karena saya juga kayak mengalami masalah ini. Mungkin di luar sana ada yang mengalami juga gitu. Bingung antara pilih React sama Next.js gitu. Karena Next.js mah SSR, React.js mah SSR gitu aja kan. Jadi kayak cuma bingung nih, ini SSR sama CSR itu bedanya apa sih, maksudnya tuh impact-nya apa sih kalau kita pakai CSR kayak gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, SSR itu kita lebih mudah SEO-nya. Kalau mungkin security-nya juga lebih bagus ya. Saya juga belum ngulik sedalam itu, karena mungkin dia udah SSR gitu, jadi semuanya udah dibundle. Jadi pada saat kalian lihat di network atau apa, itu kayak muncul HTML-nya aja, jadi nggak muncul dengan JavaScript-nya, dengan codingan kita gitu. Nah, untuk React, kalau React itu mungkin lebih ke bisa digunakan untuk proyek-proyek yang statik tadi, seperti yang saya udah bilang ya, kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya tergantung kebutuhan gitu. Kalau misalnya kita butuh SEO yang bagus ya wajib banget pakai ini sih. Mungkin banyak ya yang lainnya juga, kayak ada Gatsby mungkin ya, dan yang lain-lain ada sih, ada banyak. Cuma yang paling banyak orang pakai sih ini. Jadi mungkin kalian kalau ada masalah itu bisa nyarinya lebih enak kayak gini. Dan sebenarnya environment-nya dan life cycle-nya udah enak banget sih sebenarnya. Ini juga sama banget lah kayak React gitu. Mungkin kalian yang kayak takut buat nyoba ke Next.js, coba aja, itu nggak sesulit itu, karena sama aja komponennya seperti ini ya, sama aja. Functional komponen dan lain-lainnya itu sama aja. Page-nya, routingnya lebih enak. Kalian nggak perlu lagi pakai routing tapi dari nama file atau nama folder. Lebih gampang aksesnya. Jadi kemungkinan kesalahan routing dan lain-lain tuh udah aman gitu. Dan dari status si page yang kita buat juga itu udah ada dari sananya, kayak misalnya 404. Kalau misalnya kita bikin di React, mungkin orang yang gak memperhatikan itu statusnya dia bukan 404 tapi dia masih 200 misalnya. Tapi yang harusnya 404 ini masuknya ke status 404, ternyata dia masuknya ke 200. Nah, itu salah satu hal yang saya pelajari juga ya dari transisi saya dari React.js ke Next.js gitu. Jadi banyak banget sebenarnya benefitnya untuk Next.js ini. Mungkin itu sih sebenarnya yang mau saya sampaikan. Jadi bagi kalian yang bingung pilih React dan Next.js, yaitu tadi, kalau React mungkin untuk bikin yang statik ya, kayak misalnya
kayak buat company profile mungkin yang dirubahnya nggak terlalu sering, eh, untuk kontak gitu-gitu ya, itu kan mungkin nggak bakal berubah. Nah itu bagus dipakainya ini karena sebenarnya lebih simpel, lebih cepat juga. Nah kalau Next.js mungkin kayak kalian mau bikin e-commerce atau mau bikin kursus atau kalian mau jualan sesuatu, nah itu bagusnya di sini karena ini SEO friendly ya gitu. Ya, mungkin itu aja sih ya video kali ini. Saya juga bikinnya kayak habis pulang kerja terus tiduran bikin video gitu. Ya semoga bisa membantu ya. Mungkin penjelasannya gak terlalu detail karena saya juga ya masih terus belajar ya. Intinya yang saya rasakan dan yang saya temuin itu seperti itu. Mungkin bisa membantu sedikit ya buat kalian semua. Mungkin nanti akan saya bahas topik-topik yang lain yang bakal ya mungkin jadi keresahan saya atau berkenaan dengan pembuatan web ini ya, jadi React dan Next.js gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe ya, mungkin saya akan bikin video lagi deh gitu ya, mudah-mudahan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.